Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 117. Dari mana lu? Kayak abis dari pengajian aja. Vina menatap heran penampilan adiknya yang tidak biasa itu. Baru pertama kali ia melihat Fiona berpakaian tertutup. Karena meski sedang hari raya, Fiona tidak pernah memakai kerudung. Ia hanya memakai baju tertutup saja. Emang iya? Kenapa? Kali ini Fiona tidak malu lagi mengakui. Ia seharusnya bangga jika sudah dapat hidayah dan mulai hijrah, bukannya malu dan malah disembunyikan. Kesambet apa lu langsung berubah gini? Cibir Vina. Seharusnya sebagai kakak yang baik. Vina mendukung perubahan Fiona, karena perubahannya bukan ke arah yang buruk, melainkan ke arah yang sangat baik. Adikmu tercinta ini mendapat hidayah, kakak, jawab Fiona dengan senyum yang dipaksakan, lalu melengos masuk ke dalam kamarnya. Ia tidak ingin malah berkata-kata tidak baik, karena emosinya terpancing. Belajar untuk menahan emosi dan tidak berkata kasar, itu memang tidak mudah. Apalagi jika hal itu sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu sulit untuk diubah, namun tidak mustahil juga untuk diubah. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Tadi, Fiona banyak mendapatkan ilmu dari Alika. Fiona juga akan belajar untuk sholat. Bacaannya saja ia tidak tahu. Ini seperti Fiona belajar semuanya dari awal. Ia tidak akan malu lagi untuk bertanya. Apalagi tadi, Alika sudah mengatakan pada Fiona untuk tidak ragu menanyakan apapun yang Fiona tidak tahu. Jalannya menuju akil dan kebaikan semakin terbuka lebar. Namun tidak bisa dipungkiri nantinya akan ada kerikil tajam yang menghadang. Restu orang tuanya yang membuat Fiona masih meradang. Akankah mereka langsung merestui atau ada drama yang akan terjadi? Fiona sebenarnya tidak terlalu memikirkan itu. Ia hanya menjalani apa yang ada. Soal urusan restu nanti bisa dibicarakan. Fiona yakin Alika dan Syafiq bisa membantu menjelaskan pada orang tuanya. Bi, itu si Ona kenapa? Tanya Vina pada Bi Ina yang baru keluar dari dapur. Kenapa apanya, Non? Vina malah balik bertanya. Itu tadi dia pakai baju tertutup, katanya habis dari pengajian. Oh, iya, alhamdulillah, Non Ona mau hijrah katanya. Pasti karena cowoknya. Baguslah, biar dia berhenti jadi model. Maaf Non Ona tadi emang bilang juga ke Bibi kalau udah nggak jadi model lagi. Mata Vina membelalak mendengar itu. Sulit dipercaya jika Fiona yang sangat keras kepala itu berubah dengan mudah. Padahal dulu dengan paksaan apapun dan diberi embel-embel, Fiona bersikeras tidak ingin keluar dari profesinya itu. Jelas, karena Fiona sangat mencintai karirnya. Namun sekarang tiba-tiba, Vina mendengar adiknya itu keluar dari dunia modeling. Rasanya Vina tidak ingin percaya. Sebelum ia memastikan langsung jika memang Fiona sudah berhenti, Vina akan menghubungi Elisa untuk memastikan semuanya. Ada apa, Mbak? Elisa langsung menjawab telepon dari Vina. Beneran si Ona nggak jadi model lagi? Tanya Vina to the point. Iya, Mbak. Ini aja aku lagi urus soal pembatalan kontrak. Pembatalan kontrak?
Berapa uangnya yang dipakai buat pembatalan kontrak itu? Ini belum semuanya, baru beberapa. Jadi aku belum tahu total berapa. Tapi sejauh ini yang habis itu baru 3,5 M. Gila, duit dibuang-buang. Ini karena cowok yang waktu itu datang ke rumah kan? Selidik Vina. Iya mbak, satu hal yang membuat Vina kagum. Sosok calon adik iparnya itu bisa mengubah pemikiran keras seorang Fiona, padahal Akil tidak pernah meminta itu dari Fiona. Elisa sudah menceritakan semuanya pada Vina, tapi hanya sekedar informasi dasar tentang Akil yang adalah anak seorang ustadz dan Akil yang berasal dari keluarga baik-baik. Soal kondisi istimewa Akil tidak berani Elisa ceritakan karena bukan kapasitasnya untuk itu. Gue jadi penasaran, sehebat apa cowok itu? Emang sih dari tampang yang gue lihat waktu itu dia emang ganteng. Udah pasti ada hal lain lagi yang bikin Ona sampai kayak gini. Tadi Abi udah bicara lewat telepon sama ayahnya Fiona, ujar Syafiq. Tadi Fiona memang memberikan nomor ayahnya agar mereka bisa meluangkan waktu untuk jadwal pertemuan. Terus mereka bilang apa, Bi? Bukan Akil yang bertanya melainkan Alika. Katanya belum tahu kapan pastinya pulang ke Indonesia. Tapi nanti mereka pasti akan hubungi lagi untuk bahas soal abang sama Fiona. Kondisi perusahaan yang semakin menurun membuat Pak Haji tidak bisa pulang dalam waktu cepat. Apalagi ia memiliki rencana untuk membuat cabang baru. Jika seperti ini sudah dipastikan, bukan beberapa bulan lagi mereka di sana, tapi beberapa tahun. Syafiq dan Pak Haji tidak mengobrol banyak, karena Syafiq juga tahu jika Pak Haji adalah orang yang sibuk. Semoga aja bisa cepat kembali. Meski pernikahan abang sama Fiona mungkin digelar beberapa tahun lagi, tapi rasanya Umi belum tenang kalau belum ada pembicaraan. Soal kuliah abang, nggak tahun ini aja. Insya Allah abang siap kok, ujar Akil. Yakin? Iya Bi. Iya Bi, tapi jangan masuki abang di kampus yang sama dengan Fiona. Alika dan Syafiq mengerti maksud keinginan anak mereka itu. Akil hanya ingin menjaga pandangan dan hatinya sampai nanti waktunya tiba. Ia bebas melakukan apapun. Mungkin jika orang lain ingin satu kampus dengan pujaan hati, tapi Akil tidak menginginkannya. Memang lebih baik jika mereka tidak dipertemukan. Tidak masalah jika Fiona hanya bertemu dengan Alika atau kedua kakak Akil. Apalagi ikut ke kajian itu akan sangat baik. Setelah ditegur oleh suaminya, Alika tidak akan lagi dengan sengaja mempertemukan Akil dan Fiona. Dulu Alika melakukan itu karena ingin memastikan saja. Setelah semuanya jelas, rasanya Alika merasa lega. Kenapa nggak langsung nikah aja kayak Hana dulu? Ucap Safa, ikut bergabung dalam pembicaraan itu. Maunya Fiona kak, katanya mau fokus kuliah dulu. Lagi pula abang juga sama mau lanjut kuliah. Jelas Alika. Sebenarnya bisa saja Akil dan Fiona menikah. Akil pun mampu untuk menafkahi Fiona. Dari hasil penjualan lukisan, karyanya yang lumayan itu sudah cukup karena Fiona tidak lagi seperti dulu. Yang hobi belanja, beli ini dan itu. Bahkan ia membeli sesuatu yang bahkan tidak dibutuhkannya. Sedikit demi sedikit, sesuatu yang buruk dalam diri Fiona berubah. Namun, nanti kayak Hana juga akhirnya. Katanya mau lulus kuliah dulu, tapi baru semester 1 langsung nikah. Memang baiknya begitu, Kak. Tapi semua tergantung yang jalanin. Kita sebagai keluarganya hanya bisa mendukung apa yang menjadi keputusan mereka. Kalaupun Fiona berubah pikiran dan mau menikah dalam waktu dekat, ya itu nggak masalah. Apalagi kalau abang udah siap.
Hanya tinggal kita obrolin aja sama orang tua Fiona. Abang punya satu permintaan. Abang harap Umi dan Abi bisa memenuhi permintaan ini. Dan selesai teman, ayo bisa kalian tebak nggak apa permintaan dari Akil ke orang tuanya, Umi dan Abinya? Menurut kalian apa sih permintaannya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, juga subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.